Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat dari mata kuliah PTIK hari ini, kita akan membahas ya mengenai New Digital Technologies, di mana kita akan membahas mengenai Big Data. Kemudian nanti kita akan mengetahui gambaran umum dari Big Data tersebut. Kemudian ada 10 V ya dari Big Data. Kemudian nanti juga ada AI atau kecerdasan buatan, dari mulai sejarah AI, kemudian sudut pandang AI, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita mulai dari Big Data. Banyak perdebatan yang signifikan tentang apa itu Big Data dan apa jenis keterampilan yang diperlukan untuk penggunaan terbaik dari Big Data tersebut. Nah, banyak yang menulis tentang big data dan kebutuhan untuk analisis yang canggih dalam industri, akademisi, dan juga pemerintahan maupun dalam bidang lainnya, di mana ketersediaan sumber data baru dan munculnya peluang analitis yang lebih kompleks telah menciptakan kebutuhan untuk memikirkan kembali arsitektur data yang ada untuk memungkinkan analisis yang dapat dengan optimal memanfaatkan big data. Nah, pada big data, mengapa analisis canggih diperlukan? Karena ada perbedaan antara data science dengan business intelligence, dan apa peran baru yang diperlukan untuk ekosistem big data. Nah, di sini ada gambar mengenai berbagai perkembangan data dan munculnya sumber data yang besar dari tahun ke tahun. Nah, di sini ada perkembangan data dari tahun 1990-an, di mana eh, ini muncul teknologi RDBMS atau Data Warehouse. Kemudian di tahun 2000-an ini muncul konten dan juga digital asset management. Seperti ini ya, contohnya ada Microsoft. Kemudian di tahun 2010 itu muncul NoSQL dan juga Key Value. Di sini juga mulai muncul adanya sosial media. Nah, untuk gambaran umum dari Big Data sendiri merupakan eh, dari sudut pandang ilmu pengetahuan, media penyimpanan pada hardware yang dapat digunakan adalah HDD, FDD, dan sejenisnya. Sedangkan media penyimpanan pada jaringan biologi pada diri seorang manusia ya, ini dikaruniai otak oleh sang kreator ataupun sang pencipta. Berikut ini adalah gambaran umum Big Data, di mana di sini ada data berupa fakta. Ini biasanya diambil dari eh, lingkungan sekitar ya, dari dunia nyata. Kemudian information, bisa berupa capture data dan juga knowledge. Jadi bisa diambil dari rekaman data ya, dan juga pengetahuan. Selanjutnya, data dan juga informasi ini nantinya akan diolah oleh otak manusia, sehingga nanti bisa menghasilkan suatu decision atau pilihan berupa informasi action. Ini adalah gambaran umum dari Big Data. Nah, dari gambar umum ini, dari gambaran umum Big Data ini, ada beberapa elemen penting dalam Big Data. Di antaranya ada data berupa fakta dan juga sebuah deskripsi dari dunia. Kemudian informasi itu sendiri berupa rekaman data dan juga atau mengambil data dari suatu pengetahuan pada satu waktu tertentu. Kemudian sedangkan data dan knowledge dapat terus berubah dan bertambah dari waktu ke waktu. Kemudian dari knowledge itu sendiri,
Ini bisa berupa our personal map atau pengetahuan dari diri seseorang ataupun model of the world atau model dari dunia. Jadi apa yang kita ketahui saat ini tidak dapat menyimpan pengetahuan dalam diri Anda dalam apapun selain otak dan untuk membangun pengetahuan perlu informasi dan data. Jadi ada tiga elemen ya dalam big data. Ada data itu sendiri berupa fakta dan juga deskripsi dari dunia dan juga informasi berupa rekaman data dan juga pengetahuan serta pengetahuan dari diri seorang maupun pengetahuan dari informasi dan juga data yang sudah dihasilkan tadi. Kemudian menurut McKinsey Global tahun 2011 yang menyatakan bahwa big data itu merupakan data yang memiliki skala atau volume, kemudian adanya distribusi atau velocity, kemudian datanya keragaman atau beragam, atau variety yang sangat besar dan atau abadi sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitik yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis baru atau informasi yang bermakna. Ini salah satu pengertian big data. Kemudian pada pengembangannya ada 7V bahkan 10V yang termasuk dalam visualisasi atau value ya, eh, visualisasi dari big data itu sendiri. Jadi bisa dikatakan sebagai big data bila memenuhi 7V atau bahkan 10V. V itu adalah visualisasi ya. Yang pertama ada volume. Volume ya jumlah data itu sendiri. Nah, namanya juga big data, data dalam eh, skala yang besar. Pasti jumlah datanya juga besar. Bahkan di sini dikatakan jumlah data yang dihasilkan dalam ukuran petabyte ke zettabyte. Kemudian yang kedua adalah velocity. Velocity adalah kecepatan data yang dibuat atau di-generate atau ditangkap dan dialirkan secara real time. Jadi yang namanya big data, kecepatan datanya sangat tinggi dan real time. Kemudian variety. Variety adalah data yang masuk dalam berbagai format atau beragam ya. Datanya terstruktur, semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Kemudian variability, perubahan data selama pemrosesan dan life cycle-nya. Jadi karena datanya besar, maka perubahan datanya juga sangat cepat. Kemudian veracity, veracity ini adalah akurasi datanya. Analisis yang dilakukan pada data akan lebih bermanfaat bila akurasi data ditingkatkan. Jadi yang namanya big data, akurasi datanya eh, bisa dibilang tingkat akurasinya tinggi ya, karena dia berdasarkan data fakta maupun data informasi berdasarkan pengetahuan. Kemudian value atau nilai ini sendiri dan juga visualization. Eh, Value itu adalah nilainya ya, nilai dari data tersebut, data yang berguna pastinya. Kemudian menurut Purwis et al. Tahun 2013 menyatakan bahwa big data adalah istilah untuk sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional. Karena datanya begitu besar dan kompleks ya, maka butuh teknologi terbarukan untuk bisa menangani data tersebut. Nah, kapan suatu data dapat dikatakan sebagai big data? Ya, ini tadi ada 10V ya. Kalau di sini tadi ada 7V, ternyata bisa mencapai 10V juga. Ada validity,
berupa kualitas data, tata kelola, pengelolaan data master secara masif. Ada variability, yaitu perilaku berkembang dinamis dan sumber data. Ada venue, atau data heterogen yang terdistribusi dari beberapa platform. Kemudian ada vocabulary, model data semantik yang menggambarkan struktur data. Kemudian ada vagueness, teka-teki terhadap teknis, meaning, big data, dan tools yang digunakan. Ada volume berupa ukuran data, velocity, tadi kecepatan data yang dihasilkan, variety atau berbagai tipe data, veracity, akurasi data, dan value, data yang punya nilai guna. Untuk volume data, teknologi big data dibagi menjadi dua kelompok, yaitu batch processing atau head drop, di mana batch processing ini digunakan untuk menganalisis data yang sudah settle atau data at rest pada satu waktu tertentu. Jadi datanya sudah tetap settle. Sedangkan untuk data yang kedua adalah kelompok data streaming processing untuk menganalisis data yang terus-menerus terupdate setiap waktu atau data in motion. Namanya stream, pasti datanya live ya, datanya eh, terus terupdate seperti itu. Ini untuk volume data, memorinya biasanya untuk batch itu petabyte, sedangkan stream gigabyte. Untuk responsifnya atau ketanggapannya eh, pada kelompok batch itu dalam hitungan jam atau hours, sedangkan responsif dalam hitungan second atau detik karena bisa terupdate dalam waktu yang cepat ya. Kemudian kecerdasan buatan atau kita kenal sebagai artificial intelligence atau AI. Mengapa kita perlu AI dalam kehidupan sehari-hari? Karena hampir semua permasalahan dipecahkan dengan bantuan komputer. Kemudian masalah semakin kompleks, tidak mungkin diselesaikan secara manual lagi, tidak ada keterbatasan hardware lagi, dan keinginan manusia, di mana komputer bertindak seperti manusia. Pengertian dan sejarah dari artificial intelligence, di mana AI ini mempelajari bagaimana membuat komputer melakukan sesuatu pada suatu kejadian atau peristiwa yang mana orang melakukan dengan baik. Di sini ada beberapa definisi AI menurut para ahli. Yang pertama menurut H.A. Simon tahun 1987, di mana kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Kemudian menurut Reeds and Knight tahun 1991, di mana AI adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Kategori definisi AI dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah sistem that think like humans. Jadi, sistem bisa berpikir seperti manusia. Sistem that think rationally. Sistem bisa berpikir rasional layaknya manusia. Sistem that act like human. Jadi, sistem bisa bertindak ya layaknya manusia. Dan sistem that act rationally. Atau sistem bisa bertindak rasional layaknya manusia. Dari pengertian AI dapat ditinjau dari dua pendekatan, yaitu pendekatan ilmiah atau a scientific approach. Karena pendekatannya berupa ilmiah, berarti timbul sebelum invasi komputer. Tidak sama dengan kasus mesin uap ya. Saat kita belajar mengenai transformasi digital, pada generasi pertama itu kan muncul mesin yang pertama, yaitu mesin uap.
Nah, ini beda lagi. Kalau pendekatan ilmiah pada AI itu timbul sebelum invasi komputer. Kemudian, pendekatan teknik usaha untuk menghindari definisi AI, tetapi ingin mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan dunia nyata atau real world problem. Nah, mengapa kita mempelajari AI? Karena AI ini mempresentasikan bagian tengah atau inti dari ilmu komputer atau computer science. Kemudian AI juga mewujudkan suatu bentuk ketidaktepatan dari komputasi berupa karakteristik dalam matematika. AI juga mempunyai suatu kekuatan alami antara cabang ilmu, yaitu ilmu teknik dari cognitive science. Cognitive science merupakan sistem perpaduan ilmu filsafat, ilmu linguistik, dan ilmu fisikologi. Kemudian AI juga memperlakukan representasi pengetahuan dan manipulasinya. Kemudian pengetahuan adalah pusat dari semua ilmu teknik dan AI adalah pusat dari semua ilmu teknik. Alasan penting lainnya adalah penelitian AI diharapkan menemukan atau membongkar bentuk krisis besar dalam waktunya. Krisis ini dibuat oleh interaksi dari teknologi, ilmiah, dan juga filsafat. Jadi, program intelligence adalah program yang mampu menyimpan kenyataan atau fact dan proposisi dan hubungan yang beralasan. Nah, sejarah awal dari terbentuknya AI adalah ini, awal pekerjaan dipusatkan pada game playing. Jadi awalnya ya karena eh, ingin membuat game playing, misalnya audio dengan kecerdasan dan permainan catur atau chess player, pembuktian teorema pada tugas-tugas formal. Kandidat AI harus mampu menangani masalah-masalah yang sulit, seperti logik, teoris di awal percobaan, untuk membuktikan teorema matematika, sehingga mampu membuktikan beberapa teorema dari bab 1, prinsip matematika, Whitehead, dan Russell. Kemudian, menurut teorema Gallagher tahun 1963, di mana pencarian area yang lain dari matematika yaitu geometri, sedangkan pada tahun 1963 pemecahan masalah umum menggunakan objek dengan pembuktian yaitu abstraksi atau eksternal. Kemudian ada beberapa sudut pandang AI. Yang pertama, sudut pandang kecerdasan, yaitu kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, bisa berbuat seperti yang dilakukan oleh manusia. Kemudian, sudut pandang penelitian terkait dengan studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, jadi eh, kalau tadi sudut pandang kecerdasan ya, ini membuat mesin menjadi cerdas. Kemudian, kalau dari sudut penelitian, berarti studi bagaimana membuat komputer melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Kemudian, kalau sudut pandang bisnis adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis yang dapat menyelesaikan masalah bisnis. Kemudian, untuk sudut pandang pemrograman, meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Kemudian definisi dari kecerdasan buatan atau AI, ada 8 definisi yang diajukan oleh para ahli yang disajikan dalam 4 aspek kategori. Yang pertama, kategori berpikir secara manusiawi, berpikir bertindak secara manusiawi, berpikir secara rasional, dan juga bertindak secara rasional. Yang pertama, definisi ahli menurut kategori berpikir manusiawi. Yang pertama, menurut Hongland tahun 1985, di mana
AI adalah upaya baru untuk yang menyenangkan untuk membuat komputer berpikir. Mesin-mesin bekerja dengan pikiran dalam arti sepenuhnya dan harafiah. Kemudian pengertian yang kedua menurut Bellman tahun 1978, di mana AI adalah otomatisasi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pikiran manusia, yaitu aktivitas-aktivitas seperti aktivitas pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan belajar. Kemudian kategori yang kedua bertindak manusia, karena bertindak jadi terkait dengan tindakan ya yang dilakukan oleh manusia. Ini pengertian pertama menurut Kurzweil tahun 1990, di mana AI adalah seni membuat mesin-mesin yang melakukan fungsi-fungsi yang memerlukan kecerdasan atau intelijen bila dilakukan oleh manusia. Kemudian pengertian yang kedua menurut Rich and Knight tahun 1991, studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal di mana saat ini orang masih lebih unggul. Kemudian kategori yang ketiga, berpikir rasional. Menurut Carniak and McDermott tahun 1985, di mana AI adalah studi tentang kemampuan-kemampuan mental melalui penggunaan model-model komputasional. Kemudian menurut Winston tahun 1992, di mana AI adalah studi tentang komputasi yang memungkinkannya untuk memahami, menalar, dan bertindak. Kemudian pengertian yang keempat ya, kategori bertindak rasional, menurut Poole et al. Tahun 1998, di mana AI adalah studi tentang desain atau rancangan tentang agen-agen atau benda-benda yang cerdas. Kemudian menurut Nielsen tahun 1998, AI adalah terkait dengan perilaku cerdas dalam berbagai artefak atau benda-benda buatan manusia. Oke, itu materi mengenai Big Data dan juga kecerdasan buatan atau AI dari sejarah, kemudian pengertian elemen-elemen yang mendukung dari Big Data maupun AI. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.